وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ikhwah fillah rahimakumullah. Malam ini beruntunglah kita hadir, ditakdirkan Allah berada di dalam rumah Allah. Beruntunglah kita diringankan kaki ini melangkah sampai di halaqah zikir, halaqah yang dicintai Allah dan para malaikatnya. Beruntunglah kita bisa menggunakan usia kita, menjemput kematian kita dengan senantiasa berzikir, mengingat Allah, mengingat kematian, mengingat perjalanan hidup akhirat kita nanti. Karena dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Dunia ini hanya tempat mampir kita sekejapan. Tidak ada yang lebih berharga dari dunia ini, kecuali dunia ini hanya seperti sebelah sayap nyamuk atau satu tetes air di antara samudra yang luas. Sangat merugi manakala kita mati-matian disibukkan dengan segala urusan dunia, sampai-sampai kita lupa bahwa satu saat suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menghadapi kematian. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian adalah awal dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Alam kubur adalah tempat sementara menunggu dibangkitkan kita dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab berapa lama kita hidup di dunia, berapa lama digunakan untuk taat beribadah kepada Allah, berapa lama usia kita digunakan untuk maksiat,
berbuat dosa. Berapa banyak harta yang kita nikmati semasa hidup di dunia, berapa banyak yang kita gunakan di jalan Allah, dan berapa banyak yang kita gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Itulah alam akhirat, di mana setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, dunia semakin rapuh. Para alim ulama satu persatu secara bersamaan dalam bulan yang sama serentak diwafatkan oleh Allah. Dosa dan maksiat semakin merajalela, kezaliman demi kezaliman nampak jelas di depan mata. Bencana demi bencana, musibah demi musibah. Seakan-akan alam ini tidak lagi bersahabat dengan manusia. Allah murka sehingga makhluk-makhluknya, gunung-gunung mulai menggeliat, memuntahkan perutnya. Lahar, api, bahkan daratan pun terbelah, longsor di mana-mana, banjir, air lautan menunjukkan kemurkaannya, gempa, semuanya terjadi seolah-olah sedang berbicara kepada kita. Kita yang seringkali lupa kepada pemilik alam ini. Kita yang seringkali berbuat dosa dan maksiat, mengundang kemurkaan Allah. Malam inilah sungguh-sungguh kita beristighfar, mohon ampunan. Khawatir musibah terbesar terjadi di depan mata kita. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Dajjal, dan terbitnya matahari di sebelah barat. Itulah tanda-tanda kiamat yang sudah pasti akan terjadi. Saudaraku, tidak akan sanggup kita walau sekedar membayangkan tanda-tanda kiamat itu. Terlebih lagi bila kita mengalaminya. Tidaklah kita harus mempersiapkan, kecuali persiapan iman. Semakin tinggi iman kita, semakin besar ketakutan kita kepada Allah, semakin besar semangat kita untuk menjauhi dosa dan maksiat. Jangan anggap remeh dosa-dosa kecil. Bila dilakukan terus-menerus, dosa itu akan menggunung, membesar, dan mengundang murka Allah. Bertaubatlah malam ini dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita bawa dan kita persiapkan menghadapi kematian kelak? Sejujurnya, harta kekayaan tidak akan kita bawa. Rumah megah hanya akan menjadi kenangan dan rebutan ahli waris kita. Kendaraan, surat-surat berharga, perhiasan, pangkat jabatan tidaklah berarti apapun kecuali beberapa helai kain kapan yang membungkus tubuh kita. Saudaraku, apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita persiapkan saat malaikat maut menjemput kita? Kita tidak pernah tahu berapa hari lagi kita menghadapi kematian, berapa minggu lagi, atau mungkin berapa jam lagi. Barangkali saja saat ini kita sedang dalam langkah-langkah terdekat menghadapi kematian. Sudah banyak saudara-saudara kita yang sehat,
wafat, yang sakit, panjang umurnya, orang tua yang muda, kaya, miskin, semuanya terkena dengan kematian. Kematian tidak memilih, dia datang tanpa diundang, siap atau tidak siap. Kematian tidak menunggu kita taubat terlebih dahulu. Kematian bahkan tidak menunggu kita menyelesaikan sholat terlebih dahulu. Kematian datang secara tiba-tiba kepada kita. Bagaimana bila kematian itu menghampiri kita, sedangkan kita dalam keadaan sedang berbuat dosa dan maksiat? Bertaubatlah malam ini, memohonlah kepada Allah agar ketika kita wafat, benar-benar kita sedang dalam keadaan bertaubat. Ketika kita wafat dalam keadaan berzikir, menyebut nama Allah. Ketika kita berhadapan dengan malaikat maut, kita sedang sujud taat kepada Allah, sedang tilawah Quran, sedang saum sunnah, sedang bersedekah. Saudaraku, bukan kematian yang kita takutkan, tapi yang kita takutkan adalah saat menghadapi kematian, khawatir kita dalam keadaan kotor, banyak dosa dan maksiat yang belum kita sempat bersihkan. Inilah saatnya kita sungguh-sungguh tundukkan kepala kita, pejamkan mata dohir kita, buka mata hati kita lebar-lebar. Rasakan kehadiran Allah, dekatnya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hambaku dibandingkan urat nadi yang ada di leher hambaku. Saking dekatnya Allah, lebih dekat Allah dibandingkan urat nadi yang ada di leher kita. Jangan pernah anggap doa kita tidak didengar. Berbisik pun Allah mendengar. Allah sangat dekat. Mengeluhlah kepada Allah. Adukan segala persoalan hidup kita kepada Allah. Berhentilah berkeluh kesah kepada manusia, mengumbar aib, kekurangan. Bersujudlah. Sentuhkanlah kening kita di atas sejadah. Cucurkan air mata kita. Merengek, merintih, mengadu, menangis, mengemis kepada Allah. Itu lebih berharga. Setiap butir air mata kita berikan kepada Allah. Kita adukan sejuta persoalan hidup kita, penyakit, masalah rumah tangga, kenakalan anak, masa depan kita, usaha pekerjaan kita, jodoh, 1001 macam masalah. Serahkan bulat-bulat kepada Allah. Hanya Allah lah yang maha gagah, Allah yang maha mendengar, Allah yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang, Allah yang kasih sayangnya tidak pernah meleset. Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang menyebut namanya tangannya turun tanpa ijabah dari Allah. Allah tidak akan sia-siakan tangannya mengemis kepadanya. Allah tidak akan sia-siakan langkah kaki hambanya yang berlari, berjalan, menjemput ampunannya. Saudaraku, ingat, orang lain boleh tidak tahu dosa-dosa kita, keburukan kita, kebusukan hati kita. Orang lain masih menghormati dan menghargai kita.
bukan karena kita sudah jadi orang baik, tapi karena Allah masih menutupi aib dan keburukan kita yang sesungguhnya. Bila saja kita mau jujur, berapa banyak mata ini melihat Al-Quran, menatap orang-orang soleh, menangis, berzikir, bertaubat, atau lebih banyak mata ini menatap maksiat. Telinga, apakah telinga ini lebih banyak mendengar kalam-kalam Allah, zikir, nasihat-nasihat kebaikan, ataukah telinga ini lebih banyak mendengar keburukan dan kita menikmatinya? Mulut, apakah mulut ini lebih banyak tilawah Quran, menasihati kebaikan, berzikir, beristighfar, bertasbih, bertakbir, ataukah mulut ini lebih banyak bergibah, berdusta, mengumpat, mencaci maki, menghardik, bicara fasik, kotor, menyakiti hati orang lain, melukai perasaan orang lain? Tangan, apakah tangan ini lebih banyak kita bersedekah, berbuat kebaikan, amal soleh, ataukah tangan ini lebih banyak berbuat dosa dan maksiat? Perut, apakah perut kita terisi makanan minuman halal, ataukah perut ini lebih banyak terisi makanan minuman haram? Kaki, apakah kaki ini lebih banyak kita langkahkan ke masjid, ke pengajian, halaqah-halaqah zikir, tempat-tempat kebaikan, bersilaturahim, menjemput rezeki halal, ataukah kaki ini lebih banyak kita langkahkan ke tempat-tempat dosa dan maksiat? Kita tidak pernah tahu apakah mata ini kelak yang akan menatap Allah di surga, ataukah mata ini kelak yang akan membelalak, mengeluarkan darah dan nanah di dalam jahanam. Kita tidak pernah tahu apakah mulut ini kelak yang akan mengucapkan salam kepada penghuni surga, ataukah mulut ini kelak yang akan melolong, menjerit, meratap di dalam kobaran api jahanam. Apakah kaki ini kelak yang akan selamat menyeberangi siratnya Allah, menginjak tanah surga, ataukah kaki ini kelak yang akan terpeleset, terjatuh ke dalam jurang jahanam? Kita tidak pernah tahu apakah tangan ini kelak yang akan menjabat erat tangan yang mulia Rasulullah di surga, ataukah tangan ini kelak yang akan melambai-lambai tenggelam dalam lautan jahanam? Kita tidak pernah tahu apakah tubuh ini yang akan selamat dari api neraka, ataukah tubuh ini yang akan hancur, tercabik-cabik dalam kobaran, terbakar api jahanam. Saudaraku, inilah saatnya kita bertafakur. Tiada hari yang kita jalani kecuali perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini, seolah-olah Allah tidak melihat. Kita bersembunyi dari tatapan makhluk, bersembunyi dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dari manusia. Kita lupa Allah Maha menatap, Allah Maha melihat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Allah Maha menyaksikan. Kelak tangan ini akan berbicara di hadapan Allah, kaki ini akan menjadi saksi di akhirat nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak seluruh mulut akan terkunci, tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, malam ini kenanglah keluarga kita. Pastikan
Pastikan kita benar-benar bisa menjaga dan melindungi keluarga kita dari api neraka. Didik anak-anak kita dengan baik, seolah-olah esok lusa kita akan meninggalkan mereka, seolah-olah kita akan meninggalkan anak-anak yatim. Apa yang sudah kita bekali kepada mereka, anak-anak kita, membekali harta kekayaan, tentu akan habis dalam sekejapan mata. Tapi membekali mereka dengan agama, dengan akidah tauhid yang kokoh, tenanglah kita di alam kubur nanti. Doa-doa kebaikan akan mengalir kepada kita. Saudaraku, jangan putus asa dengan pertolongan Allah. Yakinkanlah di hati kita, sesungguhnya Allah tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya selama hamba-hambanya senantiasa menyebut dan mengingat Allah. Niatkan di hati kita malam ini untuk hijrah. Mulai tekadkan di hati untuk senantiasa sungguh-sungguh menjaga sholat 5 waktu. Lawan setiap gangguan dan halangan. Pastikan kita memiliki bekal ketika menghadapi kematian kelak. Pastikan tiada bacaan Al-Quran yang kita baca kecuali setiap saat sebelum tidur, setiap selesai sholat. Pastikan mata kita akrab dengan Al-Quran. Pastikan rezeki kita ada di jalan Allah, disedekahkan agar menjadi penyelamat bagi kita di akhirat kelak. Jangan biarkan rezeki yang kita makan habis menjadi kotoran, dibuang. Tapi pastikan ada rezeki kita yang tersimpan di jalan Allah, sehingga di akhirat nanti harta itu akan menyelamatkan kita dari hisaban akhirat. Mari kita berzikir, bertaubat, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah agar Allah benar-benar ridho kepada kita. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Antallah la ilaha illallah. Antallah. Ya Allah, ampuni bila di antara kami ada yang pernah terjerumus pada kemusyrikan. Selamatkan tauhid kami, selamatkan akidah kami, iman Islam kami, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah air doa di tempat ini Engkau berkahi seperti berkahnya air Zam-Zam, ya Allah. Jadikan setiap tetes air doa yang diminum
menjadi jalan ketenangan di hati siapapun ya Rabb, menjadi jalan kemudahan atas segala urusan kami, jalan kesolehan anak keturunan kami, jalan kecerdasan, kepintaran, jalan kemudahan rezeki dan pekerjaan, jalan kemudahan jodoh bagi siapapun yang belum dikaruniai anak keturunan. Kami mohon jadikan air doa ini menjadi jalan Engkau berikan amanah kepada muslimah yang merindukan anak dalam rahimnya ya Allah. Ya Rabb, jadikan air doa ini menjadi jalan kesembuhan atas segala penyakit yang diderita oleh kami. Keluarkan segala penyakit di tubuh kami ya Allah. Keluarkan seluruh gangguan dan halangan di tubuh kami ya Rabb. Saudaraku, tempelkan telapak tangannya di perut atau di dada sebelah kiri atau di bagian tubuh yang dirasakan sakit, dan mohonlah kepada Allah kesembuhan atas segala penyakit yang diderita. Mohon kepada Allah agar dikeluarkan seluruh gangguan dan halangan di tubuh kita. Mohon kepada Allah agar diberikan tubuh kita ringan untuk berbuat ibadah, dan mohon kepada Allah agar dihalangi untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya ma'syara jin, wahai seluruh makhluk-makhluk jin yang ada di dalam tubuh hamba-hamba Allah, yang bersembunyi di aliran darah, yang bersembunyi di setiap persendian, yang bersembunyi di bagian tubuh hamba-hamba Allah, yang memberikan tambah beratnya penyakit di tubuh hamba-hamba Allah, yang membawa sihir ke dalam tubuh hamba-hamba Allah. Wahai makhluk-makhluk jin yang berbuat zalim di dalam tubuh hamba-hamba Allah, seluruhnya bertaubatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Keluarlah dengan baik-baik tanpa menyakitkan. Keluarlah dengan izin Allah. Ya ma'syara jin, ukhrud biiznillah, ukhrud bi qudratillah, ukhrud bi iradatillah, ukhrud bi ilmillah. Bismillahi masyaallah, bismillahi Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, keluarkanlah seluruh makhluk-makhluk jin yang ada dalam tubuh hamba-hamba Allah. Keluarkan seluruh penyakit beserta sumbernya ya Allah. Keluarkanlah seluruh gangguan sihir yang ada di tubuh hamba-hamba Allah, di keluarganya, di anak keturunannya, di rumah tinggalnya, di tempat usahanya. Bersihkan dari gangguan jin, bersihkan dari gangguan ilmu sihir ya Allah. Hanya kepada Engkau kami beriman ya Rabb. Hanya kepada Engkau kami bersandar ya Allah. Hanya Engkau yang maha menyelamatkan ya Allah. Hanya kepada Engkau kami berlindung ya Allah. Hancurkan segala kebatilan ya Allah. Hancurkan segala kebatilan ya Allah. Turunkanlah pertolongan-Mu untuk hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Sembuhkan dengan izin-Mu ya Allah. Bersihkan dari gangguan sihir ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la
Unsurna ya Allah. Unsurna ya Allah. Unsurna ya Allah. Unsurna ya Allah. Innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Unsurna ya Allah. Unsurna ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh makhluk-makhluk jin yang ada di ruangan ini, yang bersembunyi di tubuh-tubuh hamba Allah, keluar semuanya karena Allah, keluar dengan izin Allah. Keluarlah dengan baik-baik tanpa menyakitkan. Yang bersembunyi di aliran darah di setiap persendian, yang bersembunyi di kelopak mata, di tenggorokan, di perut, di lambung, di jantung, di dada, di kaki, di kepala, semuanya keluarlah dengan izin Allah. Qala Musa majitum bihi sihru innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amala mufsidin. Ya ma'syara jin ukhrud biiznillah. Ya ma'syara jin ukhrud bi qudratillah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin nas